Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Hamidah Zubairoh dengan NIM 050201220085. Di sini saya akan menjelaskan untuk ujian tengah semester mata kuliah Fatwa dan Jurisprudensi Hukum Keluarga Islam. Saya dari kelas HKI 6C. Jadi untuk yang pertama saya akan mengambil mengenai putusan MK nomor 46 tahun 2010. Di situ menjelaskan mengenai anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya. Nah, di sini saya mengambil fatwa MUI nomor 11 tahun 2012 yang dimana menjelaskan bahwa anak hasil zina ini tidak memiliki hubungan nasab kepada ayah biologisnya, baik itu mengenai waris, baik itu mengenai wali nikah, itu tidak ada hubungan dengan ayah biologisnya. Nah, hubungan nasab dari anak hasil zina ini hanya berhubungan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Nah, anak hasil zina ini tidak menanggung dosa dari perbuatan dari ayah dan ibunya atas perzinahannya. Nah, kemudian pemerintah itu juga berwenang untuk memberikan takzim kepada laki-laki yang melakukan perzinahan, yaitu dengan cara mewajibkan memberikan mencukupi kebutuhan hidup untuk sang anak, serta memberikan waris melalui wasiat wajibah ketika ia nanti meninggal dunia. Nah, dari fatwa tersebut menurut saya itu termasuk takyidi, di mana itu tetap mengikuti pemerintah, yaitu dengan nasab diturunkan kepada ibunya saja. Nah, serta fatwa ini itu tetap memberikan jaminan pada hak-hak anak, terutama itu dalam hal pemenuhan kebutuhan hidupnya. Nah, selain itu juga memperjelas mengenai tanggung jawab laki-laki pezina dalam perspektif hukum Islam, meskipun tidak ada pengakuan nasab. Nah, meskipun tidak ada pengakuan nasab, ayah yang melakukan perbuatan zina tersebut itu tetap harus menanggung resiko, yaitu dengan cara memberikan pemenuhan kebutuhan hidup, kemudian nanti memberikan waris itu tadi melalui wasiat wajibah. Nah, yang kedua saya akan membahas mengenai bayi tabung, yang dimana bayi yang dihasilkan ini tidak dari persetubuhan, melainkan dari pengambilan mani dan ovum dari suami dan istri, kemudian dijadikan satu, terus kemudian jika sudah menjadi embrio akan dimasukkan ke dalam rahim sang istri. Bagaimana hukumnya? Apakah diperbolehkan atau tidak? Nah, saya mengambil putusan Munas Alim Ulama 30 Syawal 1401 Hijriah atau 30 Agustus 1981 Masehi. Nah, di situ menjelaskan bahwasannya jika mani dan ovum ini diambil dari suami istri yang tidak sah, maka hukumnya tetap haram, hukumnya tidak diperbolehkan. Nah, namun apabila mani dan ovum ini diambil dari suami istri yang sah, tetapi tidak cara melakukannya itu tidak muhtaram, maka itu tetap dinyatakan haram atau tidak boleh, karena itu menyalahi aturan yang dimana pengambilan mani dan ovum itu sebaiknya dilakukan dengan cara muhtaram. Apabila dilakukan dengan cara muhtaram, cara melakukan pengambilannya muhtaram, maka itu diperbolehkan. Nah, dari fatwa tersebut ini termasuk teori islahi, yang dimana ini tetap mengikuti pemerintah, tetapi juga membenahi, dimana bahwa jika pengambilannya tidak muhtaram itu tidak diperbolehkan, namun jika pengambilannya muhtaram maka itu tetap diperbolehkan. Nah, dari sini tuh kita mendapatkan panduan yang jelas serta memberikan penekanan terhadap kejelasan nasab yang sejalan dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam. Dan fatwa ini itu juga tidak menghambat perkembangan ilmu pengetahuan, tetapi memberikan batasan yang jelas agar
tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam, seperti itu. Jadi untuk yang ingin melakukan bayi tabung itu tetap diperbolehkan asalkan dengan cara muhtaram itu tadi, seperti itu. Kemudian yang terakhir saya mengambil ini, bagaimana jika seseorang ini menikah dengan calon istri yang bukan pinangannya. Misalnya dia itu ingin menikah dengan si Aisyah, anak terakhir nih, anak terakhir. Nah, tetapi sang ayah itu berkata bahwa anaknya ini Fatimah namanya, sedangkan Fatimah itu anak pertama. Nah, tapi dia akhirnya percaya. Akhirnya ketika akad ini dia melakukan bahwa dia akan menikah dengan Fatimah, seperti itu. Nah, bagaimana hukumnya? Padahal yang ingin dia nikahi adalah si Aisyah. Nah, hukumnya ini menurut putusan Muktar Nahdlatul Ulama ke-15 di Surabaya tanggal 10 Zulhijjah 1359 Hijriah itu sudah jelas bahwa itu tidak sah karena adanya perbedaan antara wali nikahnya dengan si mempelai prianya yang melakukan akad tersebut. Nah, maka dari itu penting sekali kejelasan dan kesepakatan yang tegas dalam akad nikah itu sendiri. Nah, terutama terkait identitas calon istri, yang dimana perbedaan yang signifikan dalam pemahaman identitas itu dapat membatalkan keabsahan pernikahan tersebut. Seperti itu. Jadi dalam pernikahan itu memang identitas itu harus benar dan harus sesuai dengan apa yang akan kalian dengan siapa yang akan kalian minta, seperti itu. Jadi seperti itu aja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.